Para kekasih, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan satu tema yang istimewa. Saudara, karena di mana-mana dianjurkan untuk masyarakat ini mempunyai tabungan. Ya, saudara, pasti mempunyai tabungan adalah sesuatu hal untuk menjaga disiplin kita, untuk supaya kita tidak hidup royal, tidak pikirannya pendek tapi pikirannya panjang. Ya, saudara. Nah, ada versi yang lebih modern dari menabung, yaitu deposito. Saudara, menyimpan atau membeli deposito, memiliki deposito. Nah, itu satu versi yang lebih modern. Setelah ini ada lagi yang lain-lain. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman yang akan saya sampaikan mengenai soal deposito atau deposit. Kita tahu deposit itu adalah keuangan kita, jumlah uang yang kita miliki, yang menjadi hak kita. Ya, saudara, deposit adalah sesuatu hasil neto, hasil bersih dari kerja kita, dari perusahaan, dari usaha, jual beli, perdagangan, dan lain sebagainya. Ya, saudara, dari gaji setiap bulan diterima oleh seseorang, setelah keluar pengeluaran, maka dia bisa menyimpannya pada satu deposit. Nah, itu yang kita tahu secara umum. Ya, saudara, itu sebab tema yang akan saya sampaikan, deposito. Katakan deposito. Aku senang banget. Omong, ya. Deposito. Aku senang banget. Ya. Tolong tengok samping saudara, kalau kamu suka apa enggak gitu. Kalau enggak suka, kasih sama aku gitu ya. Para kekasih, nah, semua orang menghendaki deposito. Semua menghendaki ada sesuatu yang bisa ditabung, yang bisa disimpan dan menghasilkan. Saudara, dan itu Yesus juga memberitahu ketika Yesus memberikan perumpamaan dan orang ada 3 hambanya mendapatkan 3 jumlah yang berbeda. Si A mendapatkan 10 talenta. Si B mendapatkan 5 talenta. Si C mendapat 1 talenta. Si C mengatakan, majikanku adalah majikan yang jahat. Dia mendapat 10, dia mendapat 5, aku mendapat 1. Udah tak pendem saja dalam tanah. Jadi 1 talenta dimasukkan dalam tanah dan dia tidak mau kerja. Ya, saudara, ketika tuannya datang meminta tanggung jawab, dia mengatakan, bahkan dia berani mengatakan, tuan yang jahat. Tidak kerja minta hasil. Jadi aku simpan saja di bawah tanah. Modalnya itu 1 talenta. Saudara, Tuhan berkata, kenapa kalau kamu tidak mau bekerja, kamu bisa memberikan kepada bank atau kepada sesuatu lembaga untuk bisa menghasilkan uang. Ya. Nah, saya berhenti dari perumpamaan ini di situ. Jadi Tuhan menghendaki kita mempunyai deposit. Katakan, Tuhan ingin saya punya deposit. Bukan hanya dalam bentuk rupiah, tetapi dalam bentuk rohani. Supaya segala sesuatu hidup saya semakin luar biasa, deposit rohani harus nomor 1. Ya, jadi deposito rohani kita harus nomor 1. Saudara setuju demikian? Ya, kalau saya setuju, maka saudara dan saya akan bisa mendapatkan yang lebih banyak. Jawaban doa, mujizat, pembukaan jalan, promotion kalau saudara bekerja, dan lain sebagainya. Saudara, itu sebab dari kata deposito ini, saya mengembangkan dalam tema kita adalah Tuhan mau memberi deposito yang wow banget. Ya, katakan, Tuhan mau memberi saya deposito yang wow banget. Ya, kelihatannya kita kurang gerakannya ya. Kalau kurang gerakannya, kurang mantep. Katakan, Tuhan mau memberi saya deposito yang wow banget. Yang wow banget. Yaitu deposito rohani di dalam hati saya. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Nah, saudara, inilah yang akan kita dengarkan dan kita akan pelajari. Jangan sampai lupa ya, supaya berkat saudara berkelimpahan dari Tuhan.
Para kekasih, ada dua buah ayat yang akan kita buka dari Alkitab kita. Dari Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Matius 13, ayat 11 dan ayat yang ke-12. Siap? Matius 13, ayat 11 dan ayat yang ke-12. 1, 2. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Amin. Para kekasih, kalimat ini agak sulit pada ayat yang ke-12 ya. Ayat yang ke-11, kepadamu diberi karunia. Katakan, kepada saya diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Saudara, ini luar biasa. Tuhan berkata, kepada orang lain aku tidak kasih, tapi kepada kalian yang setia kepadaku. Bukan hanya pada 12 murid, tapi pada semua jemaat yang Yesus pimpin dan Yesus gembalakan. Pada waktu itu Tuhan memberi karunia kepada mereka. Supaya apa? Supaya mereka bisa mengetahui rahasia kerajaan sorga. Ya saudara. Tetapi kepada mereka tidak. Saudara. Jadi ada perbedaan. Katakan, ada perbedaan. Ketika seseorang tidak mengetahui rahasia kerajaan sorga. Nah, jadi Tuhan mulai membedakan di dalam pengetahuan seseorang. Saudara, mungkin saya seorang yang bodoh sekali. IQ saya rendah sekali. Katakan IQ saya ini di bawah 90. Ya, saudara. Atau di bawah 70-80. Itu normalnya, di bawah itu. Orang yang bodoh sekali. Tetapi kalau saya mendengar firman, Roh Kudus bekerja pada saya. Dia mengubah kebodohan saya. Ketertinggalan otak saya, saudara, intelektualitas saya yang rendah, dia mengubah. Kenapa? Karena ini firman dari Tuhan. Inilah rahasia kerajaan sorga. Siapa saja yang merasa tidak pintar, siapa saja yang merasa tertinggal, dia boleh meminta supaya dia bisa mengetahui kerajaan, rahasia kerajaan sorga. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Katakan, melalui firman, saya menjadi pintar untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Ya, dan ini adalah penting sekali karena saudara mau masuk ke sana. Kalau saudara tidak mau masuk ke sana, lain perkara. Ya, saudara, saya tidak akan memforsir saudara, saya tidak akan mempush saudara supaya saudara mengerti tentang kerajaan sorga. Tapi karena kita semua mau masuk ke sorga. Amin. Ada yang mau masuk ke sorga, tolong angkat 2 tangan. Katakan, Tuhan Yesus, karena saya kepingin masuk sorga, ajari saya, beri pengetahuan dari firman, supaya di dunia saya memiliki deposit yang banyak, ketika meninggal masuk ke sorga. Saya percaya, saya mendapatkannya, deposit yang banyak dan kerajaan sorga. Amin. Haleluya. Ya, tidak boleh lupa mengenai soal ini. Ayat 12. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Ya. Oh begitu, kalau aku punya, aku akan diberi. Kemudian kalimat kedua, sehingga ia berkelimpahan. Kalimat kedua, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Apa maksud kalimat kedua ini? Siapa yang tidak mempunyai, mempunyai apa? Deposit rohani. Kalau saya tidak punya deposit rohani, apa saja yang ada pada saya, apa? Ya, kesehatan saya, kebahagiaan saya, kesuksesan saya, uang saya yang banyak barangkali.
tanda jasa saya yang luar biasa kepada negara barangkali, semua dicabut oleh Tuhan. Dan pada akhirnya nyawa saya dicabut untuk dimasukkan dalam api neraka. Saudara. Nah, jadi di sini kita melihat rahasianya adalah pada sesuatu yang kita harus miliki supaya apa yang masih tersisa dalam hidup kita tidak dicabut oleh Tuhan. Jadi kalau kita tidak punya deposit ini, saudara, maka kita akan habis-habisan. Akhirnya nyawa kita menjadi milik daripada kerajaan neraka. Saudara, tetapi kalau kita mempunyai, katakan bila saya mempunyai deposito, yaitu deposit rohani, justru saya akan ditambahi sampai berkelimpahan. Amin. Saudara, jadi di sini kita melihat deposit ditambahi masuk kerajaan sorga. Apalagi yang saudara kurang? Apa yang saya kurang? Saya mau protes, apalagi saya kurang puas, apalagi? Ya, tidak ada lagi. Karena di dunia Tuhan memberi kepada saya deposit rohani sehingga saya bisa hidup berkelimpahan dan ketika meninggal saya masuk ke dalam sorga. Siapa yang kepengen? Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Inilah yang akan kita pelajari para kekasih. Saudara, deposito dari kata deposit, saudara. Dan saudara melihat ada yang mempunyai sedikit, ya, digambarkan, disimbolikan dengan koin yang sedikit. Ada yang lebih banyak, ya saudara. Ada yang lebih banyak, ada yang banyak, ada yang sangat banyak. Saudara. Ya sudah tentu yang kecil ini yang cuma sedikit, kepengen mendapat yang banyak ini. Yang besar. Saudara. Semua orang kepengen demikian. Ya, saya dan saudara juga demikian. Amin apa tidak? Ya, itu sebab kita harus belajar tentang deposit rohani. Supaya ketika kita meninggal dunia, kita meninggal dengan puas. Kita masuk dalam kerajaan Allah. Berjumpa dengan juru selamat kita. Amin. Nah, para kekasih, apa sih maksud kata deposit tersebut? Saudara, kata deposit itu mempunyai definisi. Saya ambil definisi yang untuk kaum awam, ya, bukan untuk mahasiswa atau untuk sarjana ekonomi. Deposit adalah jenis tabungan berjangka dengan ikatan janji dan bunga yang pasti. Itu deposito, saudara. Ya, setelah ada deposito, maka kemudian dalam 2 dekade 20 tahun terakhir itu muncul instrumen-instrumen investasi yang lain, yang lebih canggih, yang lebih modern, ya saudara. Tetapi mempunyai risiko tinggi. Umpamanya jual beli saham, itu pun masih dibagi dengan low risk, risiko rendah, medium risk, risiko menengah, atau high risk, risiko besar. Untungnya besar, tapi risikonya jeblok lebih besar. Saudara, kemudian berkembang lagi. Sehingga sekarang kita melihat dan kita mendengar tentang mata uang kripto dan lain sebagainya. Saudara, orang hanya mencari deposit untuk hidup sekarang di dunia. Mereka tidak mencari deposit untuk bisa masuk ke dalam sorga. Ya, itu sebab saya dan saudara harus belajar tentang tabungan ini. Tabungan berjangka. Saudara, kalau di bank ada deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Kemudian bisa diperbaharui lagi dengan fixed rate. Dengan rate yang tetap. Nah ini. Tetapi dengan ikatan janji. Ada akadnya, ada ikatan janjinya. Jadi ini beda dengan menabung. Menabung saudara masukkan uang di bank, sewaktu-waktu saudara tarik. No problem. Saudara tidak mendapat denda. Tetapi saudara mempunyai untung bunga yang kecil sekali. Tetapi kalau saudara masukkan dalam deposito, ya saudara, maka saudara mendapatkan bunga lebih besar. Dan
tidak tergantung dengan situasi ekonomi di negara kita, tidak tergantung dengan situasi ekonomi dalam kota kita. Pokoknya ya aku 3 bulan dapatnya ya segini. Tidak bisa. Negara mau bangkrut kah? Aku tetap dapat segini. Ya, saudara. Nah, ini satu contoh dengan ikatan. Tidak boleh diambil sebelum jangka waktunya. Itu deposito. Bunganya pasti ada akad janji. Ya, saudara. Sehingga ini beda dengan tabungan. Seringkali kita cuma memikirkan tabungan. Ini milikku, tak ambil, keluarin, ya, masukkan lagi, ambil lagi. Ada uang sisa, masukkan lagi, ambil lagi. Saudara, itu tidak menjadi terminologi rohani. Ya, saudara. Terminologi rohani ketika saya dan Anda hidup di dunia harus mempunyai deposit. Kalau kamu mempunyai, tadi sabda Yesus yang kita sudah baca, maka aku akan menambahi kamu sampai berkelimpahan. Katakan, bila saya mempunyai deposit rohani, Tuhan berjanji memberi berkat kepada saya sampai berkelimpahan. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Ya, saudara, jadi ini penting sekali ya. Ini prinsip dasar dari yang membedakan tabungan dengan deposit. Ya, saudara. Sikon dunia seperti apapun, negara seperti apapun. Ya, saudara. Tetapi orang yang mempunyai deposito tetap menerima keuntungan seperti perjanjian itu. Nah, prinsip deposit ini kemudian oleh negara-negara, pemerintah-pemerintah semua negara termasuk Indonesia diterapkan dengan mengeluarkan surat hutang negara, SUN. Surat hutang negara. Prinsipnya adalah deposito, saudara. Jadi kita bisa memberi pinjam kepada negara kita Republik Indonesia sejumlah berapa uang yang ditetapkan, saudara mendapatkan fixed rate, saudara mendapatkan bunga yang tetap. Negara mau bangkrut, mau apa, tetap saudara punya bunga akan dibayarkan kepada saudara. Nah, jadi orang yang mempunyai deposito dia lebih aman dan lebih terjamin, saudara. Karena tidak peduli keadaan ekonomi negara seperti apapun, dunia seperti apapun, aku pasti dapat hasilnya, saudara. Nah, inilah yang dimaksud dalam Matius tadi yang kita sudah baca. Jadi orang yang mempunyai deposit rohani, katakan, bila saya mempunyai deposito rohani, keadaan dunia seperti apapun, saya pasti dijamin. Saya pasti beruntung. Kalau saya mempunyai deposit rohani, dengan jangka waktu hidup saya, maka hak saya sebagai warga kerajaan sorga terjamin apapun yang terjadi. Karena saya mempunyai deposito rohani. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, perhatikan. Tuhan ingin memberi kepada Anda dan kepada saya sesuatu kepastian. Apa kepastiannya? Bahwa kita menaruh dengan deposito kita menaruh kepada Tuhan. Saudara. Nah, orang yang mempunyai nilai rohani, saudara, dia harus mempunyai satu ketegasan dalam hidupnya. Aku dihidupi oleh Tuhan. Dan aku percaya bahwa kalau aku dihidupi oleh Tuhan, ini bukan hanya sampai di dunia saja, sampai aku mati. Tetapi sampai ke sorga. Ya, semua katakan, itu sebab sangat penting saya mulai memiliki deposito rohani. Karena makin hari makin banyak. Ya, jadi saudara mesti mengerti akan hal ini, sehingga saudara tidak tergoncang dengan semua persoalan dalam dunia ini. Tidak. Saudara begitu kuat. Saudara mempunyai jangkar atau sauh kehidupan. Surat Ibrani mengatakan, engkau mempunyai sauh kehidupan. Ibrani 6:19. Yang sudah terpaut, yang sudah masuk, terikat di sorga.
Kita tinggal menggantung kepadanya. Deposito rohani ini adalah satu ikatan saya. Bahwa nama saya tercatat, nama saudara tercatat di dalam kerajaan sorga. Dan kita semasa hidup, katakan, dan saya semasa hidup, diberkati luar biasa. Tidak biasanya. Amin. Haleluya. Jadi saya ingin supaya semua saudara mengerti ya, rahasia ini. Bagaimana Tuhan bisa memberkati saudara, itu tergantung rohani. Bila kita mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka teruskan, Tuhan akan menambahkan segala perkara, menambahkan luar biasa dalam hidup kita. Amin. Nah, ini pendahuluan dari deposit rohani. Yang pertama, jenis tabungan berjangka dengan ikatan janji akad dan dengan fixed rate, dengan bunga yang pasti. Bila kita tadi membaca dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 11 dan ayat yang ke-12, tadi sudah kita baca, maka kita tahu bahwa Tuhan mau memberi kepada kita keberuntungan bila kita mempunyai rohani. Ya, yang saya sebutkan sebagai deposit rohani. Saudara, orang yang tidak punya deposit rohani, dia miskin. Miskin di hadapan Allah. Tuhan bertanya, kenapa kamu miskin, Timotius? Aku beri anugerah, aku beri firman kepada kamu. Aku beri kesempatan kamu melayani. Aku beri kesempatan kamu berbakti kepadaku. Aku beri kesempatan kamu berdoa dan memohon kepadaku. Entah kamu tetap miskin, Timotius. Saudara, itu seringkali yang saya dan saudara kita tidak sadar. Kita sudah dapat anugerah, tetapi tidak kita kembangkan. Saudara, maka Bapa di sorga mengatakan, ini anakku, dia tidak cocok masuk ke sini. Yang cocok masuk ke sini, ke sorga, adalah orang yang ulet, yang tangguh, yang bisa dipercaya, yang akan mewarisi kerajaanku, yang mempunyai deposito rohani dalam hidupnya. Itu sebab kalau saudara dan saya kerja, hidup ini makan hanya untuk kerja cari duit, maka saudara sudah melanggar kehendak Bapa di sorga. Saudara bisa hidup untuk supaya saudara dan saya dekat dengan Tuhan, karena Dia pencipta saudara. Amin. Jadi bukan untuk saudara bisa having fun, untuk saudara bisa mengentertain diri saudara dalam dosa dan duniawi, tetapi untuk supaya saudara menyenangkan hati Tuhan. This is the prime thing that God wants to each one that have already received Jesus Christ as their Savior. It is that everyone has to, harus firstly seek the kingdom of God in his or her life. So the whole life receive from God the spiritual deposit that will make him or her to become rich before God. And we are suitable to come into Jesus Christ in heaven as the citizen of heaven. Because we have the spiritual deposit in our life. Saudara. Jadi di sini kita melihat bahwa seringkali kita tidak bisa masuk di dalam kerajaan Allah dan di dunia tidak bisa dimuliakan karena kita miskin. Saudara. Tetapi kalau kita kaya di bidang rohani, katakan, bila saya kaya di bidang rohani, segala berkat mengikut di belakang saya. Masih ingatkah saudara dalam Yesaya pasal 58 ayat 8 dan ayat yang ke-9? Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan menjadi barisan belakangmu. Lalu saya tanya, kamu ada di mana? Kamu ada di mana? Di tengah-tengah. Kalau orang mengutamakan kerajaan Allah, deposit rohani, kebenaran Allah di depan, dia dipimpin, saya dipimpin oleh kebenaran.
Maka Tuhan menaruh kemuliaan di belakang saya. Ngikutin saya. Saya ke timur, dia mengikuti saya. Saya ke selatan, dia mengikuti saya. Saya ke barat, dia mengikuti saya. Saya ke utara, dia mengikuti saya. Saudara, itu artinya seorang mempunyai deposit rohani dalam hidupnya. Saudara, dia tidak ingin menjadi kaya di dalam materi, keuangan, harta benda, logam mulia dan lain sebagainya. Dia ingin menjadi kaya di mana tidak ada gegat dan ngengat dan karat, yaitu kaya rohani. Saudara, Tuhan berkata, simpanlah hartamu di sorga, maka engkau akan masuk ke sana. Amin. Tuhan mau memberi kepada saya dan saudara pengertian ini, supaya saya ingin kita semua tidak duniawi. Amin. Tidak duniawi. Syarat hidup dalam dunia cukup berat. Saudara mau berhasil, orang lain lebih berhasil. Saudara tidak mau pakai dukun, dia pakai dukun. Saudara, ini satu contoh. Akhirnya saudara kalah. Karena saudara anak Tuhan yang tanggung. Anak Tuhan yang nanggung dan tanggung. Nggak matang, nggak mentah. Jadi tidak ada kuasa. Saudara, nama saudara di KTP Kristen, tetapi kesetanan ya. Ya, black magic ya. Ngapusi ya. Tidak jujur ya. Bagaimana saudara engkau tidak mempunyai deposit rohani? Saudara, itu sebab anak-anak Tuhan harus kaya dengan perkara rohani. Amin. Para kekasih, itu sebab dalam Roma pasal 4 kita akan melihat seorang yang dahsyat. Dia mempunyai deposit rohani. Tidak bisa terganggu hidupnya karena dia mempunyai perkara rohani yang luar biasa. Tolong dibuka dalam Roma pasal yang keempat ayat 20 sampai 22. 1, 2. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Amin. Dengan penuh keyakinan. Katakan, saya harus penuh keyakinan. Bila saya mempunyai deposit rohani, maka Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia.